Saya undang Pendeta Robi untuk berdoa firman Tuhan. Saya mengundang saudara terkasih dalam Tuhan agar suasana tetap hening sehingga kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan saya mengundang juga untuk berdoa sebelum firman. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami mengucap syukur bahwa saat ini kami bisa mengikuti ibadah penghiburan tanpa kekurangan suatu apapun. Ini adalah satu karya bagi-Mu. Walaupun hati kami merasa berduka, karena saat ini saudara terkasih Bernard Irawan telah Kau panggil bersama-Mu di surga. Kami tahu Tuhan, bahwa ada hal-hal yang indah, karya-Mu yang luar biasa atas Bernard saat ini. Dan kami percaya saat ini Bernard telah menerima tubuh surga bersama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini, kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau sendiri hari ini Tuhan, Kau berkarya atas kami. Engkau yang menghibur kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak berduka lagi, tapi kami percaya di balik sesuatu kehidupan kami Engkau berkarya senantiasa dalam hidup kami. Dan sebentar lagi hamba-Mu Ibu Titik akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Ibu Titik di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Titik, sehingga melalui kebenaran firman yang dia sampaikan benar-benar menguatkan hati kami semua, benar-benar menghibur kami semua, karena kami percaya Engkau Yesus saat ini berkarya atas kami semua. Kami satukan hati ya Tuhan, kami percaya firman-Mu membawa kekuatan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengan firman Tuhan, kami ucapkan sama-sama haleluya, amin. Mari silahkan Ibu Titik. Shalom, kita akan membuka firman Tuhan saudara pada hari ini. Kita akan siapkan dan kita akan membaca. Kita mohon dengan hormat, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menghormati suasana surga di tengah-tengah kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuki dalam satu ibadah penghibur, di mana saudara kita yang terkasih Bernard Irawan yang ada bersama dengan Allah Bapa, dan kita tahu bahwa perpisahan itu tidak menyenangkan saudara ya. Tapi tema hari ini adalah perjanjianku kekal abadi. Mengapa kita bicara tentang perjanjian yang kekal abadi? Karena di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ini, kita akan kembali kepada masanya di mana kita akan menghadap kepada Allah. Dan kita sadar bahwa hidup kita yang tidak sempurna, semakin hari semakin kita dikikis
Dan semakin hari, semakin kita melewati masalah demi masalah. Demikian juga Bernard Irawan sudah menghadapi masalah yang benar-benar di luar kemampuannya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, saudara, persoalan dalam dunia itu pasti ada. Tapi Bernard bergumulnya dengan penyakit. Ya. Secara logika, mungkin kita akan berontak. Kenapa kok bisa kayak gini? Ternyata di balik semua itu ada satu kesaksian yang hidup. Tadi saya izin dengan keluarganya. Karena Bernard itu banyak sekali mujizatnya, saudara. Pertama kali saya kenal Bernard, dia juga saya merasa bahwa dia cinta Tuhan. Tapi dengan kondisi yang dia alami itu, saudara, banyak sekali perkara yang membuat dia menjadi bukan kecewa ya, pemberontak, dan dia tahu mengapa kok nasibku kayak gini. Ya. Dengan seiringnya waktu kita doa bersama dengan orang tua, saudara-saudaranya, kita kuatkan imannya, semuanya saling menguatkan ya saudara, satu dengan yang lainnya. Bukankah itu adalah perintah Tuhan untuk saling menguatkan dan saling mengasihi, saling memperhatikan. Bila dia sakit kita akan bawa dalam doa. Itu pun ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saya masih ingat pada waktu itu istrinya menelpon saya dan berkata bahwa Bernard ini sakit karena klepnya bocor, ya saudara. Jadi dengan klep yang bocor itu Bernard hanya tertawa gitu aja dan dia begitu kuatnya. Lalu saya bilang, Bernard, doa, ya. Karena dengan doa itu apa yang kamu rasakan Tuhan pasti memberi kekuatan kepadamu. Ya, dia bilang gitu. Dengan seiringnya waktu kita doa-doa, saudara, dalam perjalanan kehidupan dia yang klepnya ini bocor, saudara, dokter menyarankan operasi. Dengan operasi itu, dengan jalannya operasi semuanya beres, ya. Akhirnya dia pulih. Itu mujizat. Karena dia bilang bahwa saya harus berdoa. Jadi seringkali istrinya diajak berdoa, itu pasti ya. Dia sering berdoa semenjak dioperasi itu, dia semakin dekat pada Tuhan. Itu pertama. Fisik tubuhnya sudah mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak ada pertolongan. Itu saya yakin. Kenapa? Karena dari dia bicara, dia minta doa, itu berarti dia merasa bahwa tubuhnya, fisiknya lemah. Dengan seiringnya waktu berjalan, saudara, yang kedua terjadi sesuatu yang kita tidak duga, bahwa jantungnya ada bakterinya. Waduh, kok bisa begini gitu? Wah, istrinya juga pasti juga kabut, kalang kabut ya. Kita bilang, kita doa aja. Kita doa dengan seiringnya waktu juga Tuhan memberikan kuasa mujizatnya. Bakterinya hilang. Itu mujizat yang kedua. Hanya saya bilang sama Bernard, nak, kamu sudah ada 2 mujizat yang terjadi ya. Kamu harus setia dan mengenal pribadi Tuhan. Yang penting kamu berbakti pada Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu itu cinta Tuhan. Ya, gitu. Nurut, saudara. Saya senang dia sudah mulai ibadah, katanya istrinya. Saya senang. Tapi namanya orang sakit itu pengennya apa, saudara? Pengen yang melanggar. Jadi obat juga jarang diminum, terus makanan juga sering melanggar, terjadilah sesak. Dan sesak itu yang membuat dia tidak bisa berjalan lama. Hanya kita doa. Tuhan kasih mujizat yang ketiga. Saya bilang lagi sama Bernard, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Nah itu sika nama Tuhan berkuasa atas hidupmu. Kamu diberi umur panjang karena Tuhan ingin kamu betul-betul mencintai Tuhan. Ya, itu sudah jawabannya. Dengan seiringnya waktu, saya nggak tahu kalau dia sakit lagi. Hanya istrinya bilang, aduh aku tuh nggak kuat loh kayak gini nih. Kenapa ya kok kayak gini gitu. Dia nangis. Saya bilang, nggak apa-apa kamu nangis, tapi yang penting kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana atas kehidupan suamimu. Bernard berdoa, berserah sama Tuhan. Dia sering datang berdoa, puasa, mulai puasa, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Saya yakin bahwa dengan jalannya
Bernard seperti ini, saya tahu bahwa Tuhan itu bergerak atas kehidupan keluarganya. Dari situlah dokter juga menyuruhnya lagi operasi yang kedua, karena bakteri yang di dalam tubuhnya itu belum sepenuhnya itu hilang katanya. Saya bilang ya sudahlah, kalau Tuhan izinkan operasi lagi sudah. Sampailah pada titik yang paling kita tidak suka, itu kan sudah yang ketiga, melanggar keempat, Tuhan sama keempat, titik yang paling kita tidak suka bahwa dokter operasi lagi. Saya bilang, Nat, gak capek tak kamu operasi terus? Dia ketawa, hahaha gitu. Termasuk kuat, saya akui. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mampu. Saya tahu di dalam diri Bernard ada Tuhan. Dan di dalam diri Bernard ada kuasanya yang bekerja. Dia mengubah istri dan anaknya cinta Tuhan. Itu yang dia rindukan. Sehingga pada titik temunya, pembuluh kakinya pecah. Dari situlah saya bilang, Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena dokter sudah angkat tangan kasarannya ya. Dari situlah Tuhan bertemu dengan Bernard. Dokter angkat tangan, Tuhan bertemu dengan Bernard. Itu yang keempat, saudara. Dijamah dan sembuh. Akhirnya saya bilang sama istrinya, Tuhan Yesus sudah ketemu sama Bernard, tapi Bernard masih dikasih kehidupan. Bernard bilang, iya aku mau. Istrinya bilang sama maminya, tapi maminya juga dibilangi sama Bernard bahwa dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak cerita, saya hanya cerita sama istrinya, tapi Bernard cerita sama maminya. Jadi klop, saudara, tidak terduga, dan itu pun kesaksian betul-betul nyata. Hingga akhirnya dia bilang, wis aku percaya sepenuhnya Tuhan jaga keluargaku, selalu gitu. Aku sangat cinta sama Sisi, cinta dengan dua anakku. Dari proses itulah, dari kehidupan ini semakin hari dia semakin beban itu berat. Kenapa? Karena pembuluh darahnya pecah. Saya bilang sama saudaranya dan keluarganya bahwa pembuluh darah pecah ini tidak bisa loh lama-lama. Kamu harus berjuang ya, apa tanya dokter yang benar. Dia harus cuci darah, harus amputasi. Ya sudah, kita doa aja, doa, tapi doa aja sama. Ketika orang koma, dengarkan nih baik-baik. Ketika orang koma itu bisa rundingan dengan Tuhan, berunding dengan Tuhan. Bernard berundingnya bukan sembuh, tapi dia berunding, aku sudah capek, ikut Tuhan saja. Begitu dibuka buku kehidupannya, belum waktunya. Tapi dia terus minta, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Hadusnya nama. Allah itu kasih, saudara. Dia tahu apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat. Hanya kehendak Allah. Berunding atau perundingan antara orang koma dengan Tuhan, itu haknya Tuhan dengan orang itu. Karena Bernard minta terus, Tuhan berikan hari yang terindah. Sebelum terjadi, dia sudah pamitan dengan orang tuanya, pamitan dan keluarganya, semua dipamiti saja. Jadi Bernard betul-betul kuat dan benar-benar dia seperti prajurit yang melawan semua penyakitnya dengan cinta Tuhan. Dan saya yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi Bernard yang meminta karena dia tahu bahwa sudah waktunya aku harus lewati semua. Donit itu karena hadis waktunya tiba. Tuhan sudah buka kronologi, ya sudah, karena kamu minta kayak gitu, tak buka kamu. Karena dia bilang, aku enggak kuat, aku daripada kita bunuh diri, tak apa, kan enggak baik saja. Dan Tuhan memberikan jalan, tak buka. Malaikat banyak sudah di depan dia, dan dia selalu berkata, aku bertemu dengan Tuhan. Mari saudara, mengapa Bernard sampai kayak gitu ya? Kita perhatikan ayat ini, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi Bernard tahu betul bahwa dia pulang bersama dengan Allah. Dia mengalami hidup yang kekal,
hidup yang abadi, hidup yang tidak lagi menderita. Waktunya Tuhan adalah perjanjiannya yang kekal abadi menjadi bagian kita. Saudara, Bernard sudah melakukan perjalanannya, tetapi kita yang masih hidup, terutama istri dan anaknya, tolong perhatikan, karena ayat ini juga mengingatkan kita, kalau kita tidak menjadi saksi-saksi Kristus dan surat-surat Kristus, bagaimana kehidupan anak kita, bagaimana kehidupan yang ke depan. Mari kita belajar bahwa Allah itu akan, kalau kita menjadi suratnya, menjadi saksinya, Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan menunggu matinya, tapi saat inilah kita menabung, kasarnya saudara. Hidup kekal itu belajar untuk dekat pada Tuhan, belajar untuk tahu kehendak Tuhan, belajar untuk memahami apa tahu hidupku ini ke depan itu bagaimana, belajar untuk paham anak-anak kita bagaimana. Itu yang penting. Karena kebahagiaan itu adalah sebatas bahagia. Tapi kalau kita menyelesaikan goal, seperti Paulus, aku sudah menyelesaikan, aku berlari kalau perlu, aku sudah menyelesaikan tugasku. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam keluarganya, terutama istri dan anaknya. Perjuanganmu belum selesai. Nah, harus sikit, kamu harus menjadi saksiku. Karena di sanalah aku akan menyediakan hidup yang kekal. Kehidupan ke depan anak-anakmu, kehidupan ke depan saudara-saudara, semuanya akan mahadisi menjadi satu bagian indah pada waktunya. Mari kita imani, kenapa? Karena hidup di dalam Dia ada kehidupan yang abadi. Dan semua orang akan mengalaminya. Mari kita belajar meneladani dan mengenal mana yang baik, itu menjadi contoh dalam hidup kita. Saya jujur saja saudara, ketika saya doa-doakan, saya ngeri sekali. Yang terakhir ngerinya karena pembuluh darah pecah. Karena kalau dunia roh saudara bisa tahu, ini pecahnya sampai sini, pecahnya sampai sini, ini sudah naik ke lambung, sebentar lagi ke jantung. Saya bilang gitu, kumpul saudaranya. Karena perkara ini tidak bisa dibuat main-main, karena kehidupan dan kematian. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Tapi yang penting adalah persatuan di dalam keluarga. Karena hukum Tuhan adalah saling memperhatikan, saling mengisi, tidak ada gosip, tidak ada kata-kata yang tidak baik. Semuanya harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya Bernard sudah lakukan itu dengan baik. Saya tahu ketika belum atau ketika dijemput, mau dijemput oleh Allah, tangannya Sisil dengan tangannya Mami disatukan. Itu tanda bahwa dia minta tolong, jagoan ini, jagaan ini. Tugas yang mulia sebagai seorang mama, tugas yang mulia sebagai seorang anak. Tetap aja kita masih mempunyai hubungan, walaupun Bernard ikut Tuhan, tapi hubungan kita tidak boleh terputus oleh karena seseorang atau siapapun. Perhatikan baik-baik, hukum Tuhan itu adalah adil dan bijaksana. Hukum Tuhan itu abadi dan kekal. Kalau kita satu, iman kita tertuju padanya, saya percaya, kita semua percaya bahwa waktunya Tuhan pasti akan terbaik untuk kita alami. Itulah saudara yang harus kita ingat. Mengapa di dalam kehidupan perjanjianku kekal abadi itu ada tangan, nanti kalau saya lihat di YouTube, ada tangan manusia dengan Allah bersalaman dan para malaikat di kiri kanan. Itu tanda bahwa kamu sah menjadi milikku. Kemudian kalau di dalam Yohanes 5:11, saudara, di sini gambarnya adalah tangannya Allah dengan tangan manusia disatukan. Dan sinar kemuliaan itu menembus seluruh ruangan hidup kita. Jadi kalau kita menjadi milik Allah, kita punya terang itu. Dan terang itu akan menerangi seluruh keluarga kita, bahkan teman-teman kita semua. Itu yang kita mau. Kenapa? Karena dengan terang itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dari sinar kemuliaan Tuhan itu kita sadar bahwa Tuhan bersama kita. Ada kata-kata indah di sini saudara. Bersama, tekun dalam perjanjiannya. Tekun saudara dalam perjanjiannya, firmannya. Mengikuti firmannya, setia hingga akhir. Bernard sudah lakukan. Karena di dalamnya ada cinta tak berkesudahan, damai sejahtera di bumi dan di surga, keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Jadi saudara, apapun yang terjadi, suka maupun duka, Allah ada bersama kita.
Allah menuntun kita sampai akhirnya. Dan itu pun pasti akan kita alami setiap manusia. Biarlah pada firman Tuhan pada hari ini kita selalu memuji, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tidak bingung, karena Bernard sudah punya tiket ke surga, ya, tiket untuk masuk kemah perhentian. Tapi kita yang masih berjuang harus selalu waspada menghadapi global dunia, godaan dunia, tantangan hidup ini. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Dan kita imani dengan kerendahan hati kita persembahkan hidup kita. Dan kita sadar itu semua adalah anugerah. Detik ini kamu masih hidup adalah anugerah. Apapun yang terjadi, kita harus sadar bukan karena kekuatan kita. Bernard bisa begitu bukan karena kekuatannya, tapi kekuatan Allah. Kenapa? Karena hidup kita dipersembahkan. Bernard sudah mempersembahkannya. Dan di hadapan Allah, kita ini ciptaan yang mulia, ciptaan yang disempurnakan, semakin disempurnakan. Kemudian kita tahu bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Bernard sudah lakukan itu. Mari kita juga melakukannya dengan segenap hati. Kita mempersembahkan hidup kita untuknya. Amin. Itulah doa penghiburan, saudara. Kita sadar bahwa kuasa mujizat itu diberikan pada setiap manusia. Tapi setiap manusia berhak untuk memilih. Kamu mau terang atau mau gelap. Tapi kalau benar bukan seperti itu. Apakah kamu ikut aku atau aku beri kesembuhan? Itu yang Tuhan berikan pada Bernard. Tapi Bernard ikut Tuhan. Kita juga tidak seperti itu. Aku ikut Tuhan. Enggak. Tapi kita harus berjuang sampai titik penghabisan kita.